Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Jangan orang berkata, "Ustaz, bagaimana bisa diazab dalam kuburan? Kuburan kecil kita buka juga kecil, paling 1,5 kali 1,5 meter. Bagaimana mau diazab?" Kita bilang alam barzakh adalah alam tersendiri. Dalam hadis tadi disebutkan bagaimana seorang disiksa tatkala dalam alam barzakh. Dalam sebagian hadis, ya, Rasulullah SAW diperlihatkan tentang seorang yang dia duduk, kemudian yang satunya berdiri, kemudian merobek bibirnya, mulutnya sampai ke lehernya. Kemudian setelah itu berpindah ke mulut yang sebelah kiri, dirobek. Tatkala dirobek mulut sebelah kiri, yang kanan sudah sembuh, maka dia pun dirobek lagi sebelah kanan. Tatkala kiri sudah sembuh, robek lagi yang kiri. Terus sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Yang kata para ulama ini dalil bahwasanya dia sedang diazab dengan alam barzakh, azab barzakh, azab kubur. Kenapa? Waktu Nabi bertanya, "Siapakah orang ini?" Ini orang yakdzibu kadzbah, dia berdusta dengan satu dusta saja, fatablugul afaq, maka dustanya sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan dia diazab demikian sampai hari kiamat. Berarti azab tersebut azab di alam barzakh. Azab di alam barzakh. Ini hati-hati, seorang kalau dusta, ya. Kalau zaman dahulu orang ingin menyebarkan dusta, susah, dia harus sewa orang, mungkin naik kuda, mungkin untuk bohong di kota lain. Dia mungkin nyewa orang untuk berdusta sana sini. Dulu susah untuk menyebarkan kebohongan di alam semesta. Sekarang mudah. Seorang ingin berdusta agar tersebar di penjuru dunia, tinggal dia tulis status, tinggal dia buat pernyataan, kemudian dia masukkan di media sosial, kemudian dia enter, maka tersebar. Dia dusta dengan satu dusta, kemudian di alam barzakh mulutnya akan dirobek-robek sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Di antaranya ada yang disiksa, seorang dalam kondisi tidur, kemudian datang seorang yang berdiri melemparkan batu ke kepalanya, kepalanya kemudian pecah, kemudian batunya menggelinding. Tatkala batunya menggelinding, maka orang ini pun datang mengambil batu tersebut, kepalanya sembuh lagi, dilemparin lagi pecah, menggelinding lagi, dia ambil lagi batu yang menggelinding tadi, kepalanya sembuh lagi, dilemparkan lagi sampai pecah, sampai hari kiamat. Siapa? Itu orang yang diberikan Al-Quran, di malam hari dia tidak baca, di siang hari tidak dia amalkan. Ada lagi seorang yang berenang di sungai Dam, fi nahri Dam. Dia berenang di sungai darah. Kemudian dia ingin keluar dari sungai darah tersebut, ada orang berdiri melemparkan batu ke wajahnya. Setiap dia ingin keluar dari sungai darah dilemparkan kepalanya sehingga dia mundur terus. Nabi bertanya, siapa orang ini? Ini adalah akilur riba, orang yang makan riba. Antum melihat dalam hadis ini ada sungai darah, ada orang berdiri, ada seakan-akan alam barzakh alam yang tersendiri, bukan terikat pada ukuran kuburan. Oleh karenanya kata para ulama, tidak boleh seorang mengkiaskan alam barzakh dengan alam yang lain. Bahkan kita katakan meskipun jasadnya tidak dikubur, dia sudah masuk dalam satu alam tertentu. Kita manusia ada 5 alam. Pertama alam janin, kita masih di janin, kita nggak tahu kita seperti apa. Yang kedua namanya alam nyata, kehidupan kita sekarang ini. Yang ketiga namanya alam tidur, alam mimpi, ini alam tersendiri. Yang keempat alam barzakh, yang kelima namanya alam hari kiamat, alam akhirat. Ini semua 5 alam tidak bisa dikiaskan satu dengan yang lainnya. Siapa yang bisa menjelaskan dengan detail hakikat daripada alam janin? Orang tidak sadar waktu di janin seperti apa. Siapa yang bisa menjelaskan dengan detail bagaimana hakikat alam tidur, alam mimpi? Enggak ada. Bayangkan kita mimpi seakan-akan dalam kondisi nyata dan kita tidak merasa kita sedang bermimpi. Seakan-akan kita dalam kondisi kenyataan. Ada orang bermimpi dalam mimpinya dia poligami. Wah, dia ketakutan. Gimana kalau ketahuan istri saya? Nah, begitu dia bangun minta maaf sama istrinya. Bayangkan di alam tidur aja dia takut, apalagi di alam nyata. Baik. Jadi alam tersebut tidak bisa kita kiaskan. Nah, alam barzakh juga alam tersendiri. Nanti ada orang bilang saya enggak beriman dengan alam kubur, Ustaz. Saya buka cuma mayatnya. Mana? Kita bilang enggak, itu alam tersendiri. Meskipun jasadnya tidak di situ, seorang sudah masuk dalam alam barzakh kalau dia sudah meninggal dunia. Tetapi kalau seorang beriman kepada Allah, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia akan merasakan namanya nikmat kubur. Namanya nikmat kubur, dan dia berharap agar segera hari kiamat, agar dia masuk dalam nikmat yang lebih tinggi, nikmat yang lebih indah, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin. Setelah itu dia akan masuk dalam tahap berikutnya namanya hari kebangkitan. Ya akhi, dari alam barzakh ke alam hari kebangkitan berapa tahun? Berapa tahun? Berbeda-beda.
Ada orang sudah meninggal sejak dulu, ada yang sudah 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Kita nggak tahu kapan hari kiamat. Kita nggak tahu kapan hari kiamat. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian. Sungguhnya antum nanti dalam alam barzah dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama menunggu datangnya hari kiamat. Ya. Bisa jadi lebih lama daripada masa hidup antum tatkala di dunia. Yang cuma 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, waktu dia berbicara tentang hakikat i'tikaf, maka dia jelaskan bahwasanya seorang harus membiasakan dirinya untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersendirian, berlezat-lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan anak istri. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan orang-orang saleh. Benar, kita bahagia tatkala bertemu dengan kawan-kawan. Tetapi kita harus menciptakan kebahagiaan kita tatkala kita sendirian. Harus biasakan diri untuk bahagia tatkala sendirian. Makanya disyariatkannya i'tikaf, makanya disyariatkan salat malam, makanya disyariatkan berkholwat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang terbiasa merasakan kelezatan tatkala bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nanti tatkala dia di alam barzakh dia sendirian. Anak istrinya tidak akan ikut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, yatba'ul mayyit salas. Mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Amaluhu, ahluhu, wa maluhu. Amalnya, hartanya, dan keluarganya. Fayarji' al-itsnan, yang 2 akan kembali, fayabqa wahid. Tinggal 1 amalnya ikut dia dalam alam barzakh. Adapun anak istrinya, hartanya tidak akan ikut dia. Dia sudah kumpulkan harta begitu banyak, punya properti begitu banyak, punya mobil begitu banyak, tidak akan dia bawa dalam kuburannya. Tidak akan dia bawa. Bahkan sebagian orang sepeser harta pun tidak dia bawa dalam kuburannya. Bahkan kain kafannya pun gratis. Bahkan penyelenggaraan jenazah pun gratis. Seluruh harta yang dia kumpulkan puluhan tahun akan dia tinggalkan. Tidak dia bawa sepeser pun. Keluarganya mengantarkan dia sampai ke kuburan. Anak istrinya menangis. Setelah itu dia akan ditinggalkan. Tidak benar, omong kosong. Dahulu waktu masih hidup, istrinya berkata, suamiku kita sehidup semati. Ternyata waktu suaminya meninggal, istrinya tidak mau mati bareng sama suaminya. Antum nanti dikubur, istri antum menangis, setelah masa iddahnya selesai, dia akan menikah dengan lelaki lain. Bisa jadi antum diingat, bisa jadi antum dilupakan, bisa jadi antum dimaki-maki kalau ternyata suami yang baru lebih baik daripada antum.